Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama Pak Agung. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat secara umum memiliki bentuk sebagai berikut. A dipangkatkan N sama dengan A dikali A dikali A dan seterusnya sebanyak N, yaitu pangkatnya itu sendiri. Contoh, dua pangkat 3, maka berarti 2 dikalikan sebanyak 3 kali. 2 dikali 2 dikali 2, yaitu 8. Contoh berikutnya, 2 dipangkatkan 4 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Maka hasilnya adalah 16. Contoh lain, negatif 3 dipangkatkan 3. Maka sama dengan negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Maka hasilnya adalah negatif 27. Contoh yang lain, negatif 3 dipangkatkan dengan 4. Artinya negatif 3 dikalikan sebanyak 4 kali. Maka hasilnya adalah 81. Nah, untuk bilangan pokok negatif, jika kalian masih bingung dalam menentukan tanda positif dan negatif, kita bisa menentukan dari pangkatnya. Jika pangkatnya bilangan ganjil, maka hasilnya akan menghasilkan bilangan negatif. Nah, jika sebaliknya bilangannya genap, maka hasilnya adalah bilangan positif. Bisa kita lihat di sini ya. Nah, bilangan berpangkat memiliki beberapa sifat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Sifat pangkat positif. Nah, yang pertama, A dipangkatkan dengan M dikali A pangkat N, maka A pangkat M ditambah N. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N, atau bisa dituliskan A pangkat M per A pangkat N, maka menghasilkan A pangkat M dikurangi N. Sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan kembali dengan N, maka sama dengan A pangkat M dikali N. Sifat yang keempat, A dikali B dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Sifat yang kelima, A dibagi B dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N.
Nah, selanjutnya untuk pangkat 0. A pangkat 0, maka hasilnya adalah 1. Selanjutnya, untuk pangkat negatif. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Pangkat negatif pindahkan ke bawah untuk menjadi positif. Nah, berikutnya kita lihat contoh soal. Yang pertama, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Berdasarkan sifat yang pertama, lihat di sini, jika ada pangkat A pangkat M dikali A pangkat N, maka pangkatnya bisa dijumlahkan. Maka untuk soal ini, 2 pangkatnya dijumlahkan menjadi 3 ditambah 2, yaitu 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berarti 2-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Maka hasilnya adalah 32. Contoh nomor 2. 3 pangkat 5 dikalikan 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 7. Maka berdasarkan sifat 1 dan 2, 3 pangkat 5 ditambah 4 dikurangi 7. Ketika dikali, pangkatnya jadi dijumlah. Ketika dibagi, pangkatnya jadi dikurangi. Maka hasilnya adalah 5 tambah 4, 9, dikurang 7, 2. 3 pangkat 2 artinya 3-nya dikalikan sebanyak 2 kali, yaitu 9. Contoh berikutnya, 12 P pangkat 5 Q pangkat negatif 2 dibagi 4 P pangkat 3 Q pangkat 4 dipangkatkan seluruhnya oleh 2. Untuk soal berikut, boleh dikerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu dengan cara dikelompokkan dulu ya. Angka dengan angka, P dengan P, Q dengan Q. Nah, kita hitung satu-satu. 12/4 hasilnya adalah 3. P pangkat 5 dibagi P pangkat 3. Maka berdasarkan sifat kedua, pangkatnya kita kurangi. Untuk Q sama juga, berarti negatif 2 dikurangi 4. Dipangkatkan 2 di luarnya. Maka kita hitung terlebih dahulu. P, 5 dikurangi 3 adalah 2. Untuk Q, negatif 2, negatif 4, maka negatif 6. Dipangkatkan oleh 2. Nah, untuk pangkat yang di luar ini, nanti dikalikan untuk semuanya. 2 dibagi ke sini, dan juga ke sini. Maka hasilnya 3 pangkat 2 P 2 dikali 2 pangkat 4 dan Q negatif 6 kali 2 negatif 12. Maka hasil akhirnya 3 pangkat 2 adalah 9, P
P pangkat 4. Nah, untuk pangkat negatif, sesuai dengan sifat ini, dapat pindah ke bawah menjadi positif. Maka hasil akhirnya 9 P pangkat 4 dibagi Q pangkat 12. Nah, demikian untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.